bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja di dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu jamak taksir dari kalimat kabirun, kabirani, al-kabair, artinya dosa-dosa besar. Di dalam kitab Al-Kabair termasuk dosa besar dan bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah adalah orang yang meninggalkan salat amidan muta'ammidan. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja merasa tidak berdosa meninggalkan salat itu sendiri. Makanya begitu pentingnya salat ini dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? As-salatu fid din kamasali ra'si fil jasad. Salat itu di dalam agama kita sama seperti kepala yang ada dalam batang tubuh kita. Kenapa? Begitu krusialnya salat dalam kehidupan kita. Mohon maaf, kalau orang kada batangan insya Allah masih hidup aja. Kalau kada bebatis insya Allah masih hidup aja. Apalagi kada begigi masih hidup aja. Cuma demi Allah kalau orang kada bakapala insya Allah mati. Punya masih hidup dia jangan dikawani. Jelas hantu dah orang nih. Kenapa? Begitulah pentingnya salat dalam kehidupan ini diumpamakan seperti apa? Seperti kepala yang ada dalam batang tubuh kita. Bahkan dikatakan al-farqu bainal muslim wal kafir. Perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir adalah salat itu sendiri. Makanya coba kita baca fikih ini ustadz semua nih. Kalau salah ditagur lah. Dalam fikih itu kan kalau yang disuruh memukul anak itu apa? Hanya meninggalkan sholat saja. Kalau puasa kan disuruh memukul, kenapa abahnya kada puasa juga? Salat kan disuruh memukul. Coba kalau umur 7 tahun disuruh salat. Kalau enggak salat umur 10 tahun wajib dipukul. Cuma pukulnya pukul mendidik ya. Ya kira-kira patah lah batisnya. Begitu pentingnya salat dalam kehidupan kita. Makanya mohon maaf sering saya sampaikan, tapi kalau di sini enggak ya. Sering saya sampaikan jangan gara-gara dandanan enggak salat. Kadang-kadang ada ibu-ibu nih kalau di sini, ini sudah menikah ke belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum mudahan cepat kawin, amin. Kalau amin akan lambat, nah mudahan cepat kawin. Ini apa ini? Berdoa itu yang penting yakin. Bila berdoa kada yakin kada kabul kan. Ya Allah, kawin juga kah? Bisa kada, kalau kada itu lawasnya kawinnya. Makanya mohon maaf. Kadang-kadang saya sering nasihatin kepada ibu-ibu. Jangan gara-gara dandanan tidak sholat. Kebanyakannya apa? Yang realita di masyarakat kita ibu-ibu nih gara-gara baming up tuh nah, nya kada sembahyang. Apa buktinya? Menyambut pengantin tuh, menyambut tamu tuh. Mulai jam 7 sudah ke salon. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Belum lagi tulis kaning. Awas tikungan tajam lebihan di sini. Belum lagi yang di atas sininya 3 warna. Belum yang di sininya apa ngarannya Bu eyeliner apa kan? Yang ada ner-nernya tuh. Itulah. Belum lagi bibirnya saking tabalnya gincunya, tertawa gigi habang. Ya. Itu sering kadang-kadang gara-gara dandanan itu kadang-kadang tidak sholat. Kenapa? Alasannya sayangnya apa ini? Make up-nya hancur. Kan muninya bau sembahyang johor padahal pengantin sampai jam 2. Amun bau udu jam 1 taham buru bulu mata badai itu. Ya Allah. Jadi akhirnya gara-gara dandanan apa? Kalau sholat hati-hati jangan diperenteng. Dosa besar. Termasuk mohon maaf gara-gara jilbab kadang-kadang kalau pian ini sederhana jilbab mun pian melihat ibu-ibu sosialita itu. Sosialita itu tahu artinya pian lah. Ibu-ibu sosial bakawan lawan ita. Ibu-ibu sosialita itu ya Allah jilbabnya nih Ustaz ya. Ulun ini kan kebetulan mencaramahi banyak ibu-ibu nih. Pertama dulu yang bermiring kayak ini dulu.
Kedua sini pulang bemiring, batu berputar pulang, batu berandak pulang di sini tinggi. Yang terakhir tuh ya kayak jilbab sakaratul maut di sini. Itu pian percaya kada percaya sampai aja waktu sembahyang bisa kada sembahyang. Kenapa? Karena membongkarnya setengah jam belum memasangnya lagi. Ini serius ini. Ini realita di masyarakat kita seperti itu gara-gara dan jangan. Apalagi gara-gara sibuk, apalagi gara-gara capek. Kalau pengen tidak sibuk, kita yang ngatur. Kalau pengen tidak capek, kita yang ngatur. Karena aturan Allah itu baku. Kita yang mensesuaikan aturan Allah. Bukan Allah mensesuaikan aturan kita. Ini ada juga. Kauyuhan aku hari ini aja. Tuhan tahu aja, tak tahu. Kalau sembahyang, tak tahu. Tuhan gak tahu, jadi Tuhan katanya. Makanya sering saya contohkan. Seperti songkok saya bilang. Songkok ini kan. Tahu pian songkok lah, kupiah. Songkok, belum pacul minta maaf lah. Saya kira pian tahu lu keren kada bersongkok. Keren tuh kerempeng kada ada bawang. Songkok ini kalau saya beli di toko, kalau songkoknya tidak sedang, saya pengen tanya, apakah kupiahnya kah dibulikakan? Kepala kah dikatok mensesuaikan ini? Yang mana? Kepala kah dikatok? Hampir lu jaramah mau kepala dikatok nah. Kupiah dibulikakan artinya apa? Kupiah ini ciptaan kita yang bikin, kepala ciptaan manusia. Maka kita mensesuaikan, kita kalau saya mengerjakan ini, kira-kira saya salat bisa enggak? Terlambat tidak. Kalau gara-gara begawi ini kita kada sembahyang, jangan digawi, kita yang mensesuaikan. Kalau saya bekerja ini saya ketinggalan salat saya nanti di ujung waktu intil benar. Yang johor parak lagi asar. Usalli fadl juhri arba rakatin mustaqbilal kiblati Allahu akbar, belum lagi selesai membaca Allahu akbar kabira wa susuki wa yamaha. Ajan orang asar itu intil benar tuh. Kita yang mensesuaikannya, itulah ciptaan Allah, itulah manusia. Maka sekali lagi salat ini begitu pentingnya. Kalau tidak bisa berdiri disuruh apa? Duduk. Kalau tidak bisa duduk disuruh apa? Disuruh apa? Berbaring. Kalau berbaring tidak bisa, dengan isyarat mata. Kalau matanya tidak bisa lagi berisyarat kayak sisiur tuh kalau lagi berkijib, maka isyarat dengan apa? Dengan hati. Selama akal kita masih ada, salat itu masih wajib dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya salat. Makanya dalam kitab Al-Kabair dikatakan begini. Man hafadha ala salawatil khamsil maktubah akramallahu ta'ala bi khamsi karamatin. Ini Rasulullah yang berjanji. Rasulullah tidak akan berbicara kecuali wahyunya Allah. Dia tidak berbicara dengan nafsunya tapi wahyunya Allah, dan janji Rasulullah pasti. Jadi apa janjinya Rasulullah? Man hafadha, barang siapa yang memelihara salat yang 5 waktu, maka Allah akan berjanji memberikan 5 macam kemuliaan, 5 macam keistimewaan, 5 macam karamat, 5 macam kelebihan bagi orang yang memelihara salat yang 5 waktu. Siapa yang janji? Rasulullah, dan janjinya pasti. Kalau janji manusia jangan berharap, siaplah untuk sakit hati dalam hidup ini. Karena manusia ini banyak lupa dengan janjinya. Ini belum nukar sepeda motor nyaman benar Pak Pander. Belum nukar mobil nyaman benar Pak. Pokoknya kan bila aku nukar mobil kan gampang kena. Pokoknya kita ziarah kena. Ikam tahu berbuat aja. Ini belum nukar lagi. Imbah nukar di klapson ini kan kada lagi seorang. Manusia seperti itu. Jadi jangan berharap dengan manusia, maka bersandarlah dengan Allah, maka engkau tidak pernah kecewa untuk selama-lamanya. Maka barang siapa yang memelihara salat yang 5 waktu, dia akan diberikan 5 macam kemuliaan dalam hidupnya. Artinya memelihara, sebagian ulama mengatakan, kerjakanlah salat itu di awal waktu. Karena Rasulullah pernah bertanya, ayyu amalin ahabu indallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, salat di dalam waktunya. Karena waktu salat ini ada berapa? Ada berapa Ustaz? Waktu salat ada berapa? Ada 5. Apa yang 5? Apa? Subuh, zuhur itu kah? Lain itu lain, maksudnya lain. Waktu salat itu ada waktu afdal, ada waktu ikhtiar, ada waktu makruh,
ada waktu tahrim. Kalau dalam kitab Taqriratus Syadidah tambah lagi 2. Ada waktu darurat, ada waktu uzur. Kalau bisa kita jangan keluar dari waktu ini. Waktu afdal itu apa? Orang azan jam 12, cepat-cepat berwudu, cepat-cepat sembahyang, afdal. Kalau boleh dinilai mungkin nilainya 9, 8 sampai 9. Kalau SKS mungkin A. Yang kedua, ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu orang azan jam 12 santai dulu. Ngobrol dulu. Yang lelakian berokok-rokok dulu. Kada banyak ada 3 bungkus berokok. Yang bebinian kada berokok kada HP. Foto selfie. Maka bebinian ini foto selfie ulun perhatikan, survei membuktikan. Kada ada foto selfie itu bahadap ini jarang. Pasti bemiring gini. Kada sekira lebih mancung. Habisnya diedit putih benar. Habisnya batamuan menyasal kawan. Hirang bener kayak ulin berendam. Ya Allah. Cuma bahari gue ada kisah, bahari ada kisah teh. Orang ini putih benar, bungas benar kayak pian nih, Bang. Sedikit, betul lah. Jadi bungas benar, jadi putih, bersih, bening. Cuma di dahi ini nah. Di dahi ini ada hirang kayak duit 50 tuh nah. Orangnya putih bersih, cuma di dahi ini ada hirang kayak duit 50 nih. Setelah diperiksa di laboratorium, ternyata yang hirang tuh kulitnya asli. Yang lainnya panau semua. Coba kisah aja malah kada bujur lah. Jadi waktu ikhtiar. Yang kedua ada waktu makruh. Waktu makruh nih santai. Orang azan jam 12, asar misal jam 3, ini sembahyang johor jam berapa? Jam setengah 3. Waktu ikhtiar. Itu kalau boleh dinilai 6, 5 sampai 6. Kalau SKS-nya mungkin C ya. Hendak dulu lulus sudah tuh. Ada waktu tahrim lah, waktu tahrim dulu sampai ke intil dari intil benar. Di 2 menit lagi asar hanya sembahyang. Dan percaya kada percaya bila sudah sembahyang kayak ini pasti kada khusyuk, pasti cepat. Kayak di kampung maling tuh sembahyang. Allah bersemelam, Allah bar, Assalamualaikum. Bawirit gin kada lagi subhanallah belas jadi bar. La ilaha illallahnya itu orang la ilahnya kecepatan lain. Ini namanya waktu apa? Waktu tahrim intil benar. Ini kalau boleh dinilai ini tahu lagi lulus kah kada kan tuh. Sangkut mau bayar sangkut nih. Namun nyakawa artinya memelihara, kerjakan salat di awal waktu. Kenapa? Konsep agama itu jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Saya ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Menyembah dulu dong dengan benar. Beribadah dulu dong dengan benar. Maka pertolongan Allah pasti akan datang. Jangan tabalik tadi ayatnya tabalik membaca. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Hendak murah rezeki, hendak umroh, hendak naik haji. Sampai yang subuh 5:30. Ya kayak apa dikabulkan oleh Allah. Dan demi Allah, ini motivasi kepada kalian semua saja. Tidak ada nih. Dunia ini tidak ada harganya bagi Allah. Saya ulang. Dunia ini tidak ada harganya bagi Allah. Seandainya dunia ini berharga hanya senilai sebelah sayap nyamuk saja, orang yang maksiat, orang yang kafir tidak akan diberikan makan dalam hidup ini. Karena dunia ini tidak ada harganya, siapapun diberi. Apalagi kita. Orang yang beriman, orang yang dekat dengan Allah. Mintalah kepada Allah. Dengan benar, ibadah dengan benar, salat dengan benar, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Asal yakin saja. Ibadahnya dengan benar. Boleh saya cerita tidak? Boleh atau tidak? Ini sampai jam berapa gerang? Sadang ya kalau sudah lah. Tarus kah ada? Tarus lagi. Bujuran tarus kah ada? Yang kayak tukang parkir tarus. Jadi mohon maaf, ini hanya motivasi aja kepada adik-adik semua. Saya rasa ini di bawah saya semua nih. Ada yang di atas 40 kah di sini? Kada ada lah. Pian berapa 555 kah? Kada lah. Jadi ini minta maaf, saya panggil adik-adik saja memberikan motivasi saja ya. Kalau saya alhamdulillah tahun ini 2 Januari bisa ilmu uang seorangan bisa aja gitu. Karena amplopnya diambil belum. Karena jatah menuangnya 20.000 kali juga. Sampai mana tadi? Sampai jangan menuang.
Umur ulun Januari ini alhamdulillah 24 tahun. Tambah 20. 44 sudah, jalan 45. Jadi ulun pertama kali datang ke Palangkaraya ini merantau habis kuliah 2004 itu tinggal di barak. Baraknya ini alhamdulillah kalau pian lihat tanggal 18 kemarin itu ada jejak Islami, itu biografi kehidupan ulun dari ulun diam di barak. Barak ulun tuh insyaallah nyaman barak pian. Barak ulun itu kalau tamu belang insyaallah paling lawas 10 menit. Dia akan minta izin keluar. Kenapa? Panasnya luar biasa. Ini atapnya nih atap seng. Atapnya atap seng. Parak pulang. Jadi tamu itu apalagi minagana lawak. Bisa lamasnya itu peluhan terus. Serius ini kehidupan. Coba nanti saya share nanti ya. Itu ada jejak Islami itu ada saya di biografi. Jadi mohon maaf kipas anginnya alhamdulillah yang berbunyi yang kelapak tuh. Kalau nya kada diikat anunya nih. Kepalanya lu ucus rabah pulang ikatnya jadi berbunyi kelapak tuh. WC-nya sakti. Pakai kawat tuh nah. Jadi berputar nah itu nah. Putar. Sangkutakan ke paku bila hendak beol sangkutakan ke paku putar. Lain tali kawat putar gitu nah. Cuma yang membahayakan kadang-kadang atau nyaman-nyamannya store menikmati ada orang menunjulnya kada pisik kaluncat gitu di dalam. Tempat kencingnya di dalam itu kalau kami orang kampung menyambat, tahu pian orang Jakarta ini udah mengerti lah. Kalau kami orang kampung menyambat panjijihan. Itu ada kami itu bila kada bagamatnya jabuk bisa gugur ke bawah tuh. Jadi 2004 seperti itu kehidupan. Saking susahnya kalau tamu datang saya tidak punya gelas. Tidak punya gelas. Yang ada apa? Kalau ada gelas cuma kada banyak kalau tamu sudah lebih 5 itu paksa dengan gelas aqua. Aqua tuh ada kalau aqua botol itu dirabit tuh nah. Itu jadi gelasnya. Jadi ternyata setelah kita perjalanan hidup ini, ternyata dunia ini tidak ada harganya bagi Allah. Selama kita meminta dan memohon, Allah berikan insya Allah. Asal ibadah kita dengan benar, tawakal kita dengan benar, ikhtiar kita dengan benar. Dan saya rasakan yang membuat Allah berikan saya rezeki seperti ini. Ini hanya berbagi saja ya. Bukan karena kita. Kalau kita ini banyak dosa, banyak maksiat. Hati kita rusak, ibadah kita kurang. Tahajud hampir kada suah, mun tahajud terancak. Ya Allah, bisa iman hajud. Hendak apakah mun kada lebih penting ada perlu. Berdoa gitu mun kada lebih penting ada perlu. Kita ini mun kada ada bahajat, berdoa tuh diakui kada diakui sekilas info aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bil bagaru-garu enggak pulang. Ada yang ambil main HP, amin bismillahirrahmanirrahim. Kada perlu. Coba bila nya ada masalah hanyar. Tangis-tangis, jangan ulun malaikat catuk-tuk jalur muar benar. Tapi kalau kita ini kalau normal-normal aja, bujur kada? Diakui kalau normal-normal saja rezeki lancar, usaha bagus, semua hajat dikabulkan oleh Allah, berdoa kadang-kadang seada-adanya saja. Itu dia. Ada yang sakti lagi di lantuhut mandak tabat. Jadi bersandar pulang. Maaminakan mindak oleh pulang amin. Ya. Amin. Udah kayak kada perlu tuh lah. Coba mun ada masalah tuh ya tadi dong tatangis-tangis. Laki aja bingung lah peman hajut terus nih. Soalnya hutang lagi hurang terus. Jadi kadang-kadang kita punya masalah baru dekat dengan Allah. Ternyata bukan karena kita. Ternyata karena serpihan doa-doa orang lain yang kita bahagiakan hati. Bukan karena kita. Kita ini jauh. Karena doa-doa orang lain yang kita ketemu, kita senyum, kita tegur sapa. Orang mengundang kita datang. Kita naik mobil orang jalan, kadang-kadang kita ajak. Itu aja hal-hal kecil sekali. Atau kita belanja, kadang-kadang lebihan 1.000 kita beriakan ke tukang sayur. Himung ya. Makasihlah. Kadang-kadang nyampe tulun amang, makasih mang lah. Ya udah apa-apa kita amang. Mudahan pian murah. Nya kada tahu murah rezeki. Demi Allah. Yang orang yang kita bahagiakan hatinya. Tatkala dia mendoakan kita, ribuan malaikat yang akan mengaminkan dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tendensinya orang berdoa itu ikhlas karena Allah. Maka bahagiakanlah hati orang lain semampu kita. Kita ini kan apalagi kita melayani orang lain. Saya yakin orang santri kita ini macam-macam, wali murid kita ini macam-macam.
Bagaimana kita bersikap baik? Kita wajib berakhlak kepada orang lain. Kalau orang lain terserah berakhlak atau tidak dengan kita. Saya wajib menghargai orang lain. Orang lain mau menghargai dengan saya tidak. Saya wajib kalau ketemu saya menegur orang lain. Orang hendak ada menegur kada apa-apa urusan ini. Saya kalau ketemu saya wajib menyalami orang lain. Orang lain mau menyalami atau tidak urusan orang lain. Itu seperti itu. Kita ini kadang-kadang ada kayak itu, Bang. Belum kada menegur juga. Nyala menegur juga. Tabungas aku kalau iya tabungas aku kalau iya. Tasbih aku kalau iya. Ada yang pura kada melihat ada. Bayi diikuti, hanya aja jarang melihat pada dari tadi sudah melihat. Benar tidak? Padahal kita serpihan doa-doa orang lain ini luar biasa. Kebetulan ini live Ustaz. Ayo kada apa-apa aja lah. Kalau saya sampai off the record nih jadi fitnah kalau saya sampaikan. Oke. Jadi kembali lagi ibadahnya dengan benar. Jadi awal waktu. Yang kedua apa? Nih. Yang kedua, sempurnakan rukun dan syaratnya kalau salat. Makanya dalam kitab Tajul Arus, karangan Imam Ibnu Athaillah, bahwasanya yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, salah satunya dia tidak takdil, tidak sempurna dalam rukun syarat yang 5, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud terakhir. Kalau dia tidak menyempurnakan ini dalam salatnya, artinya tergesa-gesa, tidak ada tumaninah di dalam salatnya, bukan mendapatkan pahala, malah bisa menyebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Sempurnakan, dinikmati sembahyang itu dinikmati. Ya, jadi jangan sembahyang tadi yang cepat, benar. Buktinya kita ini sembahyang hendak cepat apa? Coba kalau sembahyang seorangan, suah kamu baca duha, surahnya suah ada duha, biar kada suah. Sanuhan basurah kul huwallah tuh Bang. Langganan deh. Subuh kul huwallah, johor kul huwallah, sar kul huwallah, maghrib kul huwallah, isya kul huwallah aja. Sampai malaikat pinandu sudah. Babaya mangkat takbirnya malaikat pasti kul huwallah. Kul huwallah aja. Kita ini kan yang kul huwallah aja. Makanya bahari itu ada kisah tuh Imam kul huwallah tuh ada tuh. Imam kul huwallah. Karena bila jadi imam pasti kul huwallah. Jadi jangan kekanakan pasti dia jadi imam, Allahu Akbar, waladdallin, jangan kekanakan bapander, pasti kul huwallah. Sekalinya bapaling sih belum tentu di sini. jangan tergesa-gesa salatnya. Makanya di dalam fikih ada 8 tempat saktah. Coba dalam fikih ada 8 tempat saktah. Saktah itu apa? Tempat berhenti. Sekira apa? Sekira salat kita ini tidak tergesa-gesa. Sekira salat kita ini milik tumakninah. Apa saktah itu? Tempat berhenti pertama. Disuruh berhenti. Bainal takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Itu disuruh berhenti. Contoh. Sekira sembahyang ini jangan tergesa-gesa. Allahu Akbar. Diam dulu. Baru membaca Allahu Akbar. Kabir. Habis itu baina doa iftitah wa ta'awuz, di antara doa iftitah dan ta'awuz sampai wa ana minal muslimin, diam dulu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baina ta'awuz wal al-fatihah, habis a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam dulu baru sambung dengan al-fatihah. Antara Al-Fatihah dengan amin, waladdallin, diam dulu baru amin. Itu aturan salat agar tidak tergesa-gesa. Kadang-kadang kita nih belum lagi imam lin, amin dah. Waladdallin, takjub imam, belum lagi linnya, menggasak benar imam. Ya Allah. Bahari ada juga kisah, nah mulai kisah lah. Boleh kalau kisah lah. Habis nyampihan ceramah nyampihan. Bahari ada juga bahari kan mikrofon ini kada booming. Jarang ulang bahari be mikrofon. Pas hanyar mikrofon ada begantung mikrofon tuh nah. Begantung ini nah. Begantung. Imam di sini kalau ngarannya hanyar mikrofon paksa imam kayak ini nah. Mampasakan muntung nih nah itu. Paham lagi kisahnya nih. Nah ini kan kayak ini kan jauh paksa ini nah. Bismillahirrahmanirrahim. Pas sampai waladdallin, takajud imam makmum bukaan ka mikrofon. Amin. Nya mikrofon hanyar ya Allah lah.
Jadi ya makmum mau imam. Semuanya bukaan ke mikrofon. Amin ya. Cuma tuh kisah lah. Itu ada dalam kitab, ada dalam. Ya mohon maaf, ini ada jarak. Habis itu di antara i'tidal, antara rukuk dengan i'tidal ada jarak. Ada diam, jangan tidak diam. Ulun contohkan boleh kada? Ini fikih perlu contoh ya. Contoh aja. Yang kebanyakannya ini antara i'tidalnya kada ada tumaninahnya kadang-kadang. Biar aja. Pagat kepalanya kada. Misalnya Allahu Akbar. Kan rukuk nih, Allahu Akbar. Ini diam dulu. Nah, i'tidalnya ini nah. Sami Allahu liman hamidah. Diam dulu. Baru sujud. Jangan Allahu Akbar. Sami Allah. Nah, kadang-kadang ada seperti itu, benar atau tidak? Allah. Itu kada sah sembahyangnya. Itu namanya tidak ada tumaninah. Tumaninah itu adalah sukunun ba'da harakatin. Itu tumaninah dalam fikih. Berhenti setelah bergerak. Amun pian bergerak kada itu tumaninah kada sah. Gitu. Apalagi mun belum cagat lagi. Bubulik dah. Saking capatnya nih kan. Sami Allah sampai siniannya. Sembahyang jadi korupsinya, kacau juga ini. Nah, itulah cerita Rasulullah dalam kitab Al-Kabair. Kata Rasulullah, setelah Rasulullah salat, lalu ada pemuda salat terlambat. Kata Rasulullah, tahukah engkau, itu yang baru datang itu seandainya meninggal dunia, meninggalnya bukan termasuk millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya itu termasuk agamanya Nabi Muhammad. Jadi sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Coba kamu lihat salatnya, kalau gurab seperti burung gagak mematuk bangkai. Begitu cepat salatnya, tidak ada tumakninahnya. Kata Rasulullah, kalau dia meninggal dunia, meninggalnya tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu sembahyang itu tenang, sempurnakan rukun dan syaratnya. Yang ketiga, jaga kualitasnya. Karena syarat itu ada surah jahirah, ada surah hakikah. Kalau surah jahirah itu menyempurnakan rukuk, i'tidal dan lain sebagainya. Surah hakikah apa? Batinnya menyempurnakan kehusyuan, hudur hati, ikhlas dan lain sebagainya. Dan kita akui kita ini sembahyang jarang khusyuk. Ini ulun aja bang lah. Amun pian apalagi. Kita ini jarang rancak kita ini sembahyang, yang bingung rakaatnya tuh rancak. Allahu Akbar. 2 kah 3? 3 jegin. Tapi kadang mungkin 3 hanya 2-nya. Ya, kadang-kadang kita rancak tuh. Apalagi nih ibu-ibu tadi hendak kesini tadi tuh. Allah, sembahyang subuh Allahu Akbar. Jilbab yang hirang dipakai oleh baju putih lah. Cuma tasnya kada ada yang micing nih. Wow, yang macam panjang ya. Kayak kadang-kadang bingung, ada yang berjamaah tahajud imam salam hayalan belum tuntung. Sudah kajian. Ada lagi yang bakar ramat, imam makmum sama 5 rakaat sembahyang. Saking sampai ke sidratul muntaha nya itu nah. Iya, sama. Berapa kita aja? 5 sakulah iya aja. Biar kita berhujung hari ini ya berhujung masyarakat. Nah, artinya memelihara tadi itu rukunnya, waktunya, jaga kualitasnya, dan yang ketiga sempurnakan wudunya. Karena dalam kitab fikih, dalam kitab Fawaidul Mukhtar, man ahsanal wudu'a ahsanallahu salata. Barang siapa yang memperbaiki wudunya, maka Allah akan memperbaiki salatnya. Barang siapa baik salatnya, maka Allah akan menjamin memperbaiki urusan dunia dan akhiratnya. Jadi saya kira urusan dunia akhirat kita ini nyaman, urusannya lapang. Sembahyangnya dibaiki. Sekira sembahyang kita ini baik, wudunya dibaiki. Mustahil kalau wudunya kada baik, sembahyangnya pasti tidak bagus. Kalau sembahyangnya tidak bagus, urusan dunia akhiratnya tidak dijamin oleh Allah. Berwudu itu wujud-wujud. Kada bisa berwudu itu bagagasakan, kada bisa. Berwudu itu harus tertib. Min manabiti sya'ri rasi ila tahta dukan, min watiyadil udun watila watiyadil udun. Mulai awal tumbuh rambut sampai bawah dagu, mulai pasak telinga sebelah kiri ke pasak telinga sebelah kanan, tuh wudu. Mana? Harus nah. Liput, kada bisa wudu yang. Kada bisa. Apalagi mun bibinan bibir itu.
Karena anu gincunya kada nerebela, mah kada asli jadi bisa. Kada sah. Yang membasuh batisnya kayak ini ya pulang. Nih, basing-singin kada silawar. Saatnya ada yang ambil berokok. Itu mohon maaf. Kayak itu kayak apa hendak sembahyangnya khusyuk. Kayak apa jangan salahkan salat kita, hanya kualitas salat kita. Kenapa Ustaz aku ini lah sembahyang tapi kada tenang? Kenapa aku ini sembahyang rezeki? Tanya kualitas salat kita. Maka bila sanggup yang itu, Allah akan memberikan 5 macam kemuliaan. Apa yang 5 macam itu? Kita sambung apabila kah pulang lah. Sudah 9:30 harinya. Hampir 45 menit tulun ceramah sudah. Sadang aja kalau sudah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya buka sesi dialog 2 atau 3. Saya senang dialog. Buka wacana kita, silahkan. Boleh. Yang 5 tadi kah pertanyaannya? Yang 5 tadi ulun ringkas. Pertama, orang yang salat akan diangkat daripada kesusahan hidup di dunia. Yang kedua, insya Allah meninggalnya husnul khatimah, kuburnya akan dilapangkan oleh Allah. Yang ketiga, yamuru silat kabar kal khatib melalui siratul mustaqim seperti kilat yang menyambar begitu cepat. Yang keempat, wa yu'ta kitabahu biyaminihi, dia benar mencatatkan dengan tangan kanannya. Dan yang kelima, yadkhulul jannata bighairi hisab, dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada yang lain? Silakan. Boleh di luar tema boleh. Ya silakan. Ya sebutkan nama dan ukuran baju ya. Ya. Silakan, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanum. Kok ada betuhan kawan nih? Hanum lah. Lain anum lain lah. Silakan. Silakan. Ulun bisa anak juga sama kita lagi. Nah itu. Oke. Untuk biar meyakinkan aja sih. Iya, bagus pertanyaannya. Sama-sama. Sampai hana itu. Makasih itu bulikan naik lagi makasih ini. Baru begini dijawab makasih ini. Jadi begini, salah satu min syurutis shalah adalah syarat sah salat itu adalah tertutup aurat. Itu syarat sah salat. Dan menutup aurat bagi perempuan itu dengan sesuatu yang tidak kelihatan launul basar, warna kulitnya. Pertama, yang kedua dengan sesuatu yang longgar. Itu aturan menutup aurat. Malam Selasa saya punya pengajian rutin di Al-Falah, mengaji kitab Ayyuhal Walad, sarahnya Ayyuhal Akhu. Sebelum saya jawab Bu ya, ini agar berkembang gitu loh. Ada yang bertanya, Ustaz bagaimana kalau orang salat pakai baju gamis, pakai baju syar'i? Saya bilang boleh, cuma dalam fikih takriratus syadidah, kalau kelihatan bentuk, mohon maaf, bentuk badannya, maka menjadi makruh hukumnya. Walaupun sah saja. Tahulah bentuk badan itu lah. Kelihatan tuh nah. Bentuknya yang lama kelihatan, yang kurus kelihatan, yang kayak dalam tahan tak kelihatan juga. Kelihatan tuh nah, itu makruh tuh makruh. Tapi kalau longgar kalau jadi masalah. Ya kalau kedua, kalau terbuka aurat tidak sengaja, maka tidak usah mengulang salatnya dengan syarat bersegera ditutup. Misal kalau pian ulun misal sujud sembahyang, ada anak ulun nakal dibukanya tapi ulun kelihatan jarnya, maka pas benar kalau bisa lawar misal, maka itu boleh bersegera tutupi. Jangan pas benar jadi ingin biar aja sudah jarang kan. Nah itu kalau boleh nah, membiarkannya itu kalau boleh, tapi punya buka tutupi, bukanya pula tutup, bukanya pulang tempeleng. Ada jangan lah. Nah itu jadi asal jangan dibiarkan, bisa dipaham lah. Nah, itu aja jawabannya. Makasih lah gitu. Ada lagi yang lain silakan, boleh. Ada lagi yang lain. Saya senang dialog, masya Allah. Adakah di luar tema boleh? Ada boleh. Kalau saya bahasa Indonesia nanti kamu terjerungkup. Bahasa kita aja lah.
Nanti kalau ketemu saya rawa-rawa ya, juga rawa-rawa. Kalau begini saya menghantas saja sudah. Adakah? Boleh. Ya silakan. Alhamdulillah. Ini apa aja yang tuha atau yang anum nih, yang tuha ngaran lah. Apa? Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Oh, ini. Misalkan memasuki sholat asyar itu Ustaz, kita itu kan sebagai perempuan misalnya Ustaz. Kalau pian memang perempuan, bukan sebagai perempuan asli kan, yang di situ. Itu kan merasa kotor. Nah, jadi kayak nanti aja sholat asyarnya di rumah aja gitu. Setelah itu sih gitu baru sholat itu kan kayak menunda sholat itu Ustaz. Nah, lebih baik gimana Ustaz atau nggak apa-apa? Bahkan tapi kan merasa kotor Ustaz. Iya. Tapi kan menunda sholat juga. Iya. Oke. Yang pertama, begini, waktu salat itu asal jangan keluar dari waktu tahrim. Asal jangan mengqadha, itu sudah di waktunya, cuma kurang afdol. Misal jam 3 misalnya asar, habisnya jam 5 gitu loh. Maka antara jam 3 sebelum jam 5 itu tidak menunda, masih dalam waktunya. Cuma kurang afdal tadi, ada nilaiannya A, B, C, D, mun pian sampat bulik mungkin nilaiannya tadi C. Tapi tidak menunda karena masih dalam waktunya, cuma kurang afdal. Cuma menurut ulun solusinya bukan ditunda. Mohon maaf ini agak vulgar ya, ini agak vulgar. Kan mohon maaf celana ibu-ibu itu, mohon maaf ya. Saya tidak ada niat pengen vulgar, tapi ini fikih. Kan celana itu kan mohon maaf ada pelapisnya biasanya, mohon maaf. Ini celana ada pelapisnya. Kan kalau pengen salat kalau rasa kotor tinggal pelapisin aja. Dilepas, jangan ditimbai ke kawan, dia anak ke sampah. Maka bersihlah sudah gitu loh. Tapi Ustadz kadang-kadang mohon maaf sekali lagi, ada rutubah, dalam fikih ada rutubah. Ada basah gitulah. Basah itu tidak najis. Itu tidak najis. Kenapa apa itu? Makanya jurun kada wajib babinian tuh sembahyang melepas celana. Ini bilang sembahyang pacul silawar, bilang sembahyang pacul silawar. Coba ibu-ibu tuh. Jurun jangan. Apalagi ibu anak ke Banjar. Sembahyang di Pulang Pisau, macul silawar. Pas kada ingat. Banyak sampai mulai aku silawar. Aku silawar jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallu ala nabi Allahumma shalli. Jadi kada wajib. Jadi rutubah itu atau kalau pian kada yakin menurut ulun sebentar Bu. Celana dalam ini kan enak dibawa Bu. Masuk ke dalam WC mohon maaf, bersihkan seadanya, ganti celananya selesai. Tidak ada alasan sebenarnya. Menurut saya. Ulunnya kadang-kadang mohon maaf, kalau rasa kada bersih itu kadang-kadang paksa bepacul nah. Kalau lakian ini mohon maaf, mungkin sembarangan nih bisa. Ya itulah. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya solusinya bukan di rumah salatnya. Karena kalau di rumah itu rawan kita sampai ke rumah pun kadang-kadang tidak langsung salat. Sampai ke rumah tuh kan apa? Mun biasa HP lihat ya HP. Berapa yang komen lah? Berapa yang like? Berapa yang share ya? Belum lagi mulai status belum itu. Baru setengah jam pulang nih. Lebih bagus sembahyang aja lah sudah. Makanya ibu-ibu kadang-kadang di arisan bu janulun. Bila pian itu pengajian menyampuki asar, menemui asar, menemui asar itu memang bahasa hulu sungai menyampuk itu ketemu artinya. Bila pian menemui asar, tolong julun bawa mukana. Saya kira pian sembahyang kan kalau beli ke rumah bisa kada tersembahyang lakas. Sembahyang aja cuma kada lakas gitu nah. Cuma kadang-kadang ibu-ibu nih, kenapa kada sembahyang? Bahalangan guru aja, bahalang. Minggu kena kenapa kada sembahyang? Bahalangan. Soalnya tahun kena betianan aneh kalau. Terakhir pertanyaan ada lagi. Silakan adalah. Boleh. Bapak Epian boleh.
Pembawa acara kada boleh bertakun kita. Ayo coba ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Nggih. Saya bertanya, jadi karena kan berhubung dengan profesi guru nih, sama juga karena di rumah ada ponakan sebagainya, bagaimana cara kita untuk bisa memotivasi anak agar semangat untuk sholat? Terkadang cara kita untuk menyuruh anak itu supaya bahasanya bagus. Hendak juga itu. Sekira anak ini menurut hendak benar aja ya Allah. Sama kita lah. Kamana kita bertakun yuk. Jadi yang pertama ulun pada kanan pian, emangnya ustadz tuh harus jelas. Jangan tat tuh latat gitu. Itu latat dia tat dia. Itu sama latat bisa juga, buntat bisa juga. Kalau bagayan jadi ngelah bagayan. Ya lo kan tujuh bagaya. Kalau orang bagaya ini kalau mau mati percaya aja pian. Bila orang bagaya kalau mau mati, bila bagaya mati orang buahan ya Allah. Yang kedua sebenarnya ini kebetulan ulun punya anak 4. Yang pertama Raihan Al-Ghifari di Jepara. Yang kedua Alia Kanita Al-Ghifari di Banjarmasin. Yang ketiga Afifur Rahman Al-Ghifari di rumah masih dengan Aisyah Farhana. Alhamdulillah yang 2 ini anak saya kalau sudah sampai waktu salat nggak diperintah lagi dia salat. Yang 1 usianya Aisyah tuh berapa Hilun? Rasnya lebih anu pada ulun lah. Anak ulun ya kalau lah. Aisyah tuh 7 tahun. Kalau si Afif usianya kelas 5 itu berapa? Kelas 5. 10 tahun. Alhamdulillah kalau salat ternyata ulun lihat, ini mohon maaf yang tersinggung. Pertama, siapa yang dicontohnya dulu? Itu siapa yang dicontohnya? Kalau kita salat, insya Allah kekanak-kantinya bisa, mohon maaf, batungging-tunggingnya. Berarti abahnya sembahyang. Jadi dakwah bil hal kita dulu. Yang kedua tentunya doa ya. Dan yang ketiga caranya. Kalau anak kita bangunkan subuh, alhamdulillah si Aisyah itu dari umur 6 tahun sembahyang subuhnya tidak pernah jam 5, jam 4 sudah salat subuh. Artinya waktu subuh gitu loh. Ini ada juga sembahyang jam 7 kekanak-kan, jam 8 sama kayak mamanya ada. Ada ini kenapa? Saya lihat pendekatannya aja persuasif kepada anak itu dengan pemahaman. Kalau anak saya begini saya bilang, nak, habis sembahyang sunat kalau nih menjelang fajar, ikam bila kali sembahyang sunat kan, habis surganya tinggi, ikam surganya di bawah kada batamuan ini kita di surga. Jadi sekira batamuan Nabi di surga, sembahyang sunat nih. Si Aisyah itu sembahyang sunat subuh. Kalau si Afif sembahyang sunat duha, kada disuruh. Jadi pendekatannya begitu. Dan anak saya alhamdulillah ya tolong doakan si Alia itu kelas 4 saya masukkan ke pondok pesantren 4 SD. Saya masukkan ke pondok pesantren. Sampai sekarang sudah kelas 6 tidak memiliki HP di tangan. Anak saya Rehan kelas 2 SMA tinggi pak orangnya 174. Jadi kalau bakawan lawan ulun berjalan di mall, inya kada buku piah, ulun kada buku piah, ulun belevis baju kaos, jaket, tolong jangan nyawaku abah lah joko. Kia om joko. Kalau ada gadis kan ya Allah, jadi menggayai anak ulun. Jadi anak ulun tuh ganal tinggi harian lah. Jadi ukuran sandalnya 42 joko, sandal ke raksasa ke kawan nih. Jadi itu sampai sekarang tidak punya HP pak. SMA anak ulun pak tinggi ganal tapi nya kada punya HP. Karena bagi ulun orang sayang dengan anak bukan dikasih HP. Itu bukan sayang. Banyak diololoki kakawanannya besi iPhone macam masa bahi kamu kada memberi kami ini. Tapi dengan kesadarannya Joko terserah juga kan minjam non kawan. Mun minjamnya kada bisa lawas hari urang. Mun nama seorang bisa lawas. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tidak punya HP. Saya didik seperti itu. Naik sepeda motor aja saya nggak ajarin. Rupanya bisa. Di mana kan belajar? Di pesantren banyak membawa tosa aja. Oh, Joko bisa membawa sampah. Apalagi mobil nggak mungkin naik mobil kecuali nanti sampai waktunya. Jadi tergantung bagaimana kita mengatur anak kita itu. Cuma tentunya kadang-kadang kekanakan itu dikarasi, kadang-kadang dilamahi. Mun karas terus kasianinya, mun lamah terus ini baru pak. Mohon maaf kalau orangnya nonton. Baru ini. Karena lamah benar anak nukar HP ditukarkan HP, sepeda motor tukarkan sepeda motor. Akhirnya mohon maaf, anaknya yang menjajah bapaknya.
Terlanjur sudah. Kadua ngilon anak. Entah sayang entah apa. Akhirnya tadi baru orang konsultasi dengan saya. Gimana Ustaz, saya bilang dari awal kalian salah mendidiknya. Hati-hati. Jadi pendekatannya persuasif tentunya dengan doa, Pak. Karena kita tidak bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh kecuali dengan campur tangannya Allah yang memiliki hati anak kita. Seperti itu. Mungkin demikian. Sampai kalau sudahlah. Kalau ada lagi kalau pertanyaan sampai kalau lah. Ulun bisa lah bulik bedahulu lah. Artinya ulun kada umpat makan, memang kada ada makanannya di sinilah. Artinya kada umpat membaca syair bisa kalau lah. Ulun karena hendak ke wali kota lagi ceramah di sana, menjelang Johor nanti ke sana. Kebetulan ada yang diurus sebelum Johor ini. Jadi ulun banyak-banyak minta maaf, minta ridha, ulun banyak bercanda, banyak bagaya, minta maaf. Mudah-mudahan